Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas 2B Ekonomi Syariah dengan saya Fia Dwi Fatmawati dengan NIM 245241068. Saya Salsabila Tiara Husna dengan NIM 245241038. Saya Indika Rosolina Putri dengan NIM 245241055. Selamat menyaksikan di video bedah buku kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah karya yang sangat menarik dan mendalam pada chapter ke-10 dengan judul Dekadensi, Penyimpangan, dan Renaissance. Maknanya dalam konteks Islam kontemporer. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan kondisi Islam saat ini dan bagaimana modernisme mempengaruhi pemikiran kaum muslim di berbagai belahan dunia. Untuk yang pertama, buku ini ditulis oleh seorang pemikir yang mendalami hubungan antara Islam dan modernisme. Dalam buku ini, penulis mengidentifikasi 3 istilah penting yang sering digunakan dalam diskusi tentang sejarah dan kondisi dunia Islam saat ini, yaitu dekadensi, penyimpangan, dan renaissance. Selanjutnya, mari kita mulai dengan istilah pertama, dekadensi. Istilah ini seringkali merujuk pada kondisi dunia Islam sebelum munculnya modernisme. Namun, penulis mengajak kita untuk bertanya, dekadensi berkenaan dengan apa? Apa norma yang digunakan untuk mengukur kemerosotan ini? Banyak penulis muslim modern mengadopsi norma-norma barat untuk menilai kondisi Islam yang seringkali mengabaikan kekayaan sejarah dan intelektual Islam itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke istilah penyimpangan. Buku ini menjelaskan mengenai istilah penyimpangan jarang digunakan oleh kaum modernis, tetapi penting untuk memahami norma-norma spiritual dan agama yang ada. Penyimpangan adalah pergeseran total dari norma. Namun, modernis enggan menggunakannya terhadap barat karena mereka tidak memiliki norma spiritual tetap untuk menilai perubahan sejarah. Penulis menekankan bahwa banyak perubahan dalam masyarakat modern justru merupakan penyimpangan dari nilai-nilai Islam yang sejati. Akhirnya, kita sampai pada istilah renaissance. Pada buku ini dijelaskan bahwa istilah renaissance Islam sering disalahartikan. Banyak yang menyebut perubahan sebagai kebangkitan, padahal malah menjauh dari nilai Islam. Tanpa panduan Al-Quran, Sunnah, dan Hadis, kemajuan bisa jadi kemunduran. Kita harus hati-hati memakai istilah ini agar tak sekedar meniru barat. Penulis mengingat kita bahwa renaissance sejati dalam konteks Islam bukanlah sekedar kebangkitan tanpa arah, tetapi merupakan penerapan kembali prinsip-prinsip Islam yang hakiki. Renaissance dalam Islam harus berakar pada tradisi dan nilai-nilai yang telah ada, bukan sekedar mengikuti tren modern yang bersifat sementara. Kesimpulannya, buku ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali identitas kita sebagai muslim dan bagaimana kita dapat menghadapi tantangan zaman modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang abadi. Terima kasih telah menyaksikan bedah buku kali ini. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya memahami konteks Islam dalam dunia modern. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.